disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ terdiri daripada kisah-kisah daripada kaum sebelumnya, menjadi pelajaran bagi kaum-kaum sesudahnya, bagaimana zamannya dulu, bagaimana kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kaum-kaum yang Allah berikan anugerah, bagaimana kaum-kaum yang memang Allah tenggelamkan. Ada dua kelompok, ya. Orang-orang yang beriman sama orang-orang yang ingkar iman. Ya. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasu min qablu qad ja'at rasulur rabbina bil haqq. Jadi Allah sudah mengirimkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan ya tauhid kepada Allah, kepada manusia seluruhnya, ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian manusia yang tidak beriman, ada sebagian manusia yang beriman. Dua kelompok ini. Ya. Maka di akhirat pun ada dua kelompok, ashabul jannah sama ashabul nar. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tentunya ashabun nar untuk selama-lamanya. Ya, alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah. Tinggal kita kuatkan, kita jaga, kita rawat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Qur'an itu. Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan, berkata sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Ya, udah diinformasikan, sudah dijelasin, ya, masih ingkar aja. Ya, telah datang membawa kebenaran, maka adakah pemberi syafaat bagi kami, akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Ya, nyesel, istilahnya nyesel. Ya, coba kalau kedua dibalikin lagi ke dunia, pasti gua akan beramal soleh, pasti gua akan beriman, pasti gua berbuat ini. Ngapa ya dulu ada waktunya ngaji kagak ngaji, ada waktunya peluang beramal soleh nggak diambil peluang tersebut. Nah, nyesel. Nah, nyesel belakangan. Kalau namanya duluan apa? Hah? Ya, jadi memang gitu, nyeselnya di belakangan. Ya, maka itulah penyesalan di akhir ya. Kalau misalnya ini pendaftaran ya. Iya, kalau di awal pendaftaran. Ya. Ghairul ladzi kunna na'mal qad khasiru. Nah, mereka akan merugi. Khasiru, mereka senantiasa telah merugikan dirinya sendiri, saldato. Ya. Dulu gua ajak-ajakin nggak pernah mau, baru nyesel. Maka alhamdulillah kita diajak mau, diajak untuk ini mau, dalam baik kebaikan untuk kita sendiri. Ya. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Ya. Jadi qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya, mereka dustakan, ya, mereka abaikan. Ya. Sudah datang Quran, sudah datang para nabi dan rasul, ulama sudah ngajak, ya, udah ngajarin kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan, ternyata abai, ternyata enggak melakukan, maka nyesel di akhirat nantinya. Qad khasiru, mereka nyesel, mereka merugi akhirnya. Kemudian di ayat selanjutnya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yugsil laila wan nahar yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kuasanya Allah, ya, tentang penciptaan, ya, langit dan bumi. Ya.
Kemudian ya kan di situ, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Ya, dalam hal ini tidak boleh kita istilahnya membayangkan menyamai dengan makhluk. Ya, arsy berarti singgasana, Pak Ustaz. Singgasana itu berarti dibayangkan, ya tidak bisa. Ya. Maka cukup kita mengimani daripada apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu pun luas sekali. Ya. Bahwa langit yang kita pandang awan itu bukan langit itu. Baru istilahnya baru kecil. Nanti kalau udah keluar angkasa baru planet-planet yang ada. Sekarang udah buka tuh planetarium gratis memang, tapi masya Allah bejibun. Kemarin saya daftar dari jam 9 tank itu 14.000 manusia yang daftar. Coba deh cek nanti itu. Ya udahlah nanti aja. Kenapa? Kalau kita ke planetarium yang timbul Taman Ismail Marzuki yang di Menteng ya. Nah itu kita masuk gratis ini 3 bulan ke depan. Kita bisa bawa keluarga, anak-anak gitu. Kita masuk, nanti kita lihat suasana alam ruang angkasa itu. Ya, baru nggak ya, udah buka kan kemarin. Nah, bisa daftar? Nggak bisa, bejibun. 14.000 orang yang daftar, sampai ada kota-kotanya. Sampai tanggal 31 udah close, udah habis. Tiketnya apanya udah habis. Ya, di situ kita tahu bagaimana Allah menciptakan ruang angkasa, alam dunia ini, bumi semuanya, langit dan bumi. Planet, salah satu planet yang kita diami adalah bumi. Ternyata di luar sana ada banyak planet-planet lain. Ya kan ada nyanyinya, apa itu? Ya, Merkurius, apa begitu macam-macam. Dan juga di situ para peneliti juga terbatas juga. Ternyata di luar daripada Pluto dan sebagainya, di situ kan 11 kawakib, 11 planet yang baru diketemukan berapa? 9. Berarti ada 2 planet lagi belum ketemu. Saking luasnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini belum sampai tuh para peneliti untuk menemuin planet-planet berikutnya. Maka disitulah sebagai bukti Allah Maha Kuasa. Ya. Yuksil laila wan nahar yatlubu hafisa. Ya, yuksil laila yuksil lailan nahara yatlubuhu hafisa. Ya. Kemudian dia meniupkan malam kepada siang yang mengikutnya dengan cepat. 2 ciptaan matahari bulan tentang tunduk kepada perintahnya. Coba kalau misalnya matahari di stop, dah siang terus kita akhirnya. Ya, bulan jangan muncul dulu bulan, biar ngerasain panasnya manusia, panasnya matahari ciptaanku kata Allah. Tapi dengan rotasi peredaran planet-planet, ya akhirnya kita merasakan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kalau Allah nyetok misalnya matahari jangan terbit dulu deh, biar bulan aja nih, bisa nggak? Bisa. Ya, berkuasa itu masya Allah. Maka dalam Al-Quran itu kayak al-bahr yaltaqiyan, 2 jenis air yang berbeda itu di luar nalar kita ya. Kok bisa nggak nyatu? Itu dalam Surah Ar-Rahman ayat 19 itu. Ya, yang dua di lautan Gibraltar itu. Ada 2 jenis ada yang coklat sama yang biru itu. Ya. Tawar sama asin itu. Masya Allah ya, nggak nyambung. Padahal satu air itu. Ya. Begitu nampak, nanti bisa dilihat di YouTube. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran kalau dilihat dari segi macam apapun, ya di situ akan memberikan bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wasyamsa wal qamar wan nujumu sakharatin bi amri, sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak musim aja. Sekarang musim penghujan, ya udah Allah yang ngatur semua itu. Ada manusia yang bisa nyetop. Kalau udah Allah takdirkan sore ini hujan, hujan. Pakai ada pawang-pawang lagi. Nah, itu. Ya Allah. Kalau ada doanya memang ya, untuk bisa mengalihkan ke tempat yang lain dengan kita memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau untuk ngatur itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sudah. Allah takdirkan semuanya, rotasinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Allah yang ciptakan dan Allah memerintahkannya itu. Daripada apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah. Kalau nurunin nih, kok panas banget, tumben nih belum turun hujan. Padahal biasanya bulan-bulan ini udah turun hujan. Itu sudah BMKG itu cuma hanya perkiraan dari pendekatan sains. Tetapi kuasa Allah, Allah yang ngatur semua. Nah, di sini ala lahul khalqu wal amr. Allah yang perintah. Ya. Sama kayak kematian seseorang gitu juga kan. Kalau belum waktunya meninggal, ya belum meninggal juga. Padahal udah payah banget istilahnya ini. Tapi semuanya adalah hak prerogatif Allah, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu Rabbul alamin. Ya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Coba. Jadi kita kecil banget. Ya. Manusia kalau dilihat dia kecil. Ya. Maka disitulah nggak boleh sombong, nggak boleh apa. Ya, kalau kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, dengan penciptaan yang ada aja kita udah nyambung. Ya. Ud'u rabbakumul tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sungguh dia telah menyukai, sungguh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita berdoa, ya, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah ya, dalam segala halnya, ya, tadarru'au wa khufiyah, ya, sirron fid du'a bitasabbuq wa raftus shaut, ya, senantiasa kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, ini lagi-lagi nyinggung kita ini. Ya, gelondongan. Nah, ini wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Orang-orang yang berbuat kebaikan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemotong pohon-pohon di hutan liar itu gimana? Maka tadi ada pertanyaan dari jamaah, ini Ustaz, musibah apa hukuman, apa memang apa ini? Ya, musibah yang ada di Sumatera itu. Yang pertama ya tentunya ini menjadi musibah yang Allah sudah tetapkan secara qada dan qadarnya. Ada qada, ada qadar, ada qadar. Ya, ada ukuran, ada qadar, qada dan qadar. Ya, qada itu ketetapan. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menurunkan musibah dengan banjir bandang, ya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Allah juga mengkadar itu
qadar itu adalah mengukur sesuai dengan ukurannya, takarannya. Kalau rezekinya Pak Haji golnya 200 juta, ya memang udah keadaannya begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan qada dan qadarnya. Maka dari berbagai macam perspektif bisa diartikan berbagai macam. Musibah bisa, hukuman bisa, peringatan juga bisa atas perbuatan manusia. Tapi yang soleh-soleh kenapa Ustaz? Nah, bagi yang soleh dapat ujian juga. Bagi yang yang zalim menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya seisi negeri itu amanu wattaqau, nah itu dalam surah Al-A'raf, amanu wattaqau, kuncinya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti Allah akan berikan keberkahan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan qada dan qadarnya Allah menetapkan suatu peristiwa, ya, musibah sebagai bentuk ujian bagi manusia. Sabar enggak dengan kelaparan? Sabar enggak dengan musibah ini? Apakah di Jakarta tidak luput dari musibah? Musibah juga. Ya, musibah juga. Yang dulu pernah banjir, ya di mana-mana. Kemudian perbaikin, jadi anteng lagi. Jadi amanu wattaqau. Kuncinya adalah kedua itu. Amanu wattaqau. Pasti Allah akan berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Berkah dari langit dan bumi. Berkah. Ya, berkah karena masyarakat itu akan tentram, sejahtera dan tentram kalau misalnya penduduknya manut, penduduknya taat. Ya. Kenapa di suatu tempat digerebek oleh polisi? Karena ternyata di daerah itu sarangnya narkoba, Pak Ustaz. Ya kan? Pasti ada keburukan. Ya. Maka keberkahan dicabut, keberkahan enggak ada. Tapi kalau ada sebuah daerah yang daerahnya guyup, tentram, adem, ayem, bagaimana kehidupannya? Ternyata tentram, baik-baik saja, nggak ada keributan, ada kerusuhan dan sebagainya. Allah akan curahkan rahmatnya, Allah akan berikan taufiknya kepada masyarakat tersebut. Ketika apa? Amanu wa taqwa. Kemudian inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka jangan segan-segan, jangan patah semangat. Tetap kita berdoa, kita berusaha, berikhtiar dalam amal soleh. Allah enggak boten sare. Boten sare atau boten sare? Allah enggak lupa ya artinya, Bu? Allah enggak tidur. Allah boten sare, Pak Ustaz. Sare atau sare? Atau sere? Oh, sare. Nah, itu ngerti ya. Jadi Allah boten sare. Boten sare. Ya. Allah enggak tidur. Ada sare. Boten sare. Ya, jadi itu. Ya, Allah pasti dekat sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, baik. Orang baik insya Allah disayangi oleh Allah, disayangi oleh temannya, disayangi oleh keluarganya, disayangi oleh tetangganya. Orang baik itu. Coba orang jahat. Urusan berantakan nih kalau dia datang. Belum datang aja udah ogah. Gara-gara kenapa? Karena selalu kalau dia datang pasti buat rusuh. Kalau dia datang pasti buat problem. Ya, kehadirannya nggak diharapin. Ibu mau milih mana? Kehadiran ibu diharapin, apa kehadiran ibu tidak diharapin? Pasti itu. Hati manusia pasti menerima kebaikan. Hati manusia itu pasti condong kepada kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Jangan sampai kita diidentikan, kalau misalnya dia datang pasti rusuh.
pasti urusan berantakan nih. Nauzubillah. Begitu. Jadi rahmat Allah akan dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa huwa alladzi yursilur riyah. Nah, ini bukti kuasa Allah nih. Ya. Wa huwa alladzi yursilur riyah busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suknahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Turuknya yang terakhir la'allakum tadhakkarun. Ya, mengambil pelajaran. Dialah yang mengeluarkan, meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Hujan jangan diartikan sebagai ya, wah ini bencana nih. Enggak, hujan itu sebagai apa? Rahmatnya Allah bagi orang-orang, bagi tumbuh-tumbuhan. Ya. Udah lama kemarau, turun hujan, petani senangnya minta ampun. Ya. Jadi pengairan dari hujan sama pengairan dari sumur berbeda, zakatnya pun. Ya. Nah, itu maka itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan sukna li baladi mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Membawa awan, mendung, kita nggak tahu tuh. Ternyata Allah apa? Membawa awan, mendung, hujan, urunin di daerah Depok, di daerah Ganglio. Nah, tanaman pada tumbuh. Ya, dengan dicurahkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Kerawang padi-padi pada tumbuh. Ya. Sebagai pemasok beras. Ya, di Kerawang beras itu. Oh, yang di Bogor. Nah, coba kalau nggak diturunin hujan, nggak makan kita. Nah, nggak makan. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kami halau ke suatu daerah, Allah yang menggerakkan itu. Coba manusia bisa. Manusia bisa nggak tuh? Niupin awan. Kan awan itu kan apa? Pembawa air ya, uap air dari lautan ditarik itu. Pelajaran apa? Biologi atau pelajaran apa itu? Fisika ya. Nah, itulah Pak Haji yang ngerti. Ya, fisikanya dapat 10 dia mungkin dulu. Ya kan dulu pernah pelajarin kita ya di SD atau SMP itu. Nah, itu. Ya, dari pendekatan sainsnya. Tapi ini buktinya dari kalimat, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta idza qalat sahaban suqalan suknahu li baladin mayyit fanzalna bil ma wa akhrajna bihi min kulli thamarat. Ya kan? Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. La'allakum tadhakkarun. Pelajaran tauhid. Ya, pelajaran tauhid tentang akidah ini. Allah punya kuasa. Allah menggerakkan semuanya. Allah yang mengatur jagat raya ini. Ya. Allah yang mengatur apa tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan dikirimkannya air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau manusia, berapa galon, berapa tangki itu? Dikasih banjir aja di rumah. Nah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu berdoa, manusia itu bersyukur, manusia itu berharap wa khufyah. Ya, berharap dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. La'allakum tadhakkarun, la'allakum turja'un, agar kalian kembali. Itu kan intinya di situ. Kenapa kok disuruh kembali? Karena udah jauh kau wahai manusia. Bahwa di dunia ini sementara aja. Nanti kita akan kembali ke akhirat. Ya, sesuai dengan jatahnya masing-masing. Itulah. Ya, di sini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika tukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Nah, itu perlunya di situ. Agar kalian mengambil pelajaran la'allakum tadhakkarun. Kenapa sih nggak boleh
nebangin pohon sembarang. Ya karena nanti apa tadi? Kajian-kajian ilmiahnya erupsi. Ini dari akarnya lagi nih. Alhamdulillah, masya Allah. Gelondongan-gelondongan yang turun dari atas ke bawah itu benar-benar kepotong, bukannya kecabut, bukannya tergerus apa air. Ya. Dilihat dari atas saja udah kotak semua itu. Ya. Itulah perbuatan bima kasabat aidinas. Ya, keserakahan manusia. Ya itulah kita ngambil pelajaran. Ya, Allah menguji, Allah memberikan pelajaran buat kita yang masih hidup berpikir lalakum tadzakkarun. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan, merawat, menjaga, menumbuh kembangkan iman, takwa kita selalu istiqomah. Ya, kalau misalnya di perjalanan pengistiqomahan kita di hadapan Allah tentunya pasti ada alar melintang. Alar atau alur? Alar melintang. Alar. Oh, kita emang kudu belajar bahasa Indonesia yang baik lagi nih. Alar melintang ya. Pasti ada aja alar melintang yang kita hadapi pasti. Ya kadang-kadang nggak istiqomah, kadang-kadang turun lagi, ya harus diupdate lagi, diperbarui lagi, disemangatin lagi. Ya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya kita bertawakal kepada Allah, saling nasihat-menasihat. Ya apalagi satu majelis. Ya saling mengingatkan dalam kebaikan, woro-woro, info-info, ya saling take and give, saling menasihati dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, senantiasa Allah merahmati, senantiasa Allah beri taufik kepada kita semuanya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah tetapkan istiqomah kita untuk menjaga, merawat iman dan takwa kita, untuk keluarga kita, untuk suami, istri kita semuanya, ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholih dan sholihat, dan senantiasa Allah curahkan rahmat taufik berkah untuk keluarga kita semuanya. Al-hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil Islam bil istiqamah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik fi auladina wa la tadarahum wa wafiqna birrahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita akhiri dan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu kajian tafsir surat Al-A'raf ayat 52 sampai 57. Semoga apa yang disampaikan guru kita Kiai Dr. Andri Gunawan, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa menelaahnya sejauh mana kita bisa mempelajari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah makhluk yang paling kecil, dan semoga kita bisa semakin istiqamah ibu, semakin kita belajar, semakin kita ngerti apa yang kita pelajari. Mari kita ibu, mari kita akhir baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa semua. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.